Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Defensuita, dipanggil Alif dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. NIM saya 222110101190. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat adalah percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas. Ada beberapa contoh permasalahan yang muncul di dalam Indonesia. Yang pertama yaitu masalah kesadaran perpajakan. Masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua yaitu masalah korupsi. Masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia. Dan yang ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, tetapi perlahan mulai luntur karena banyak kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi pertanian, dan beralihnya hutan di Indonesia menjadi perkebunan. Dan yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kelima yaitu masalah dekadensi moral. Fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena dekadensi moral tersebut tidak terekspresikan lewat tayangan berbagai media massa. Yang keenam yaitu masalah narkoba. Sebagai contoh dampak negatif dari geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Yang ketujuh yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Salah satunya yaitu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Yang kedelapan, masalah terorisme. Faktanya, terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang. Nah, di sini ada visi pendidikan Pancasila, yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai Pancasila. Dan juga ada misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang terakhir yaitu mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Pangastuti, NIM 221710201064. Saya dari Prodi Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan alasan pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa dikarenakan untuk membentuk karakter yang profesional dan bermoral. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh budaya asing yang masuk kepada bangsa Indonesia bukan hanya dari pengetahuan dan teknologi, melainkan juga dengan kebudayaan yang terjadi dalam kehidupan. Tujuan adanya pendidikan Pancasila yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua,
memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dari UUD Negara RI tahun 1945. Dan yang terakhir, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Ardinata Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis dan sosiologis pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, yuridis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Yang pertama yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dan membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Yang kedua adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji tentang latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok bermasyarakat. Masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang tergantung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia itu sendiri. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, sebagaimana dikemukakan oleh beliau dalam paparan sebagai berikut. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini. Yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya, sebagaimana tiap-tiap manusia. Jikalau ia benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Hal ini sejalan dengan makna alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Melalui pendekatan sosiologis ini, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Fikri. Saya akan menjelaskan tentang sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kurung Rechtsstaat. Dalam salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis dalam kurung hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang, law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendidikan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dalam kurung social order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Tetapi selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Kedua, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal, sesuai dengan nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo dalam kurung 1998.232 sebagai berikut. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dan politik yang meliputi negara, dalam kurung state, kekuasaan, dalam kurung power, pengambilan keputusan, dalam kurung decision making, kebijakan, dalam kurung policy, polis, dan pembagian, dalam kurung distribution, sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif
baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sylvia Damayanti akan menjelaskan poin materi D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Nah, yang pertama yaitu dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini telah berjalan dari awal kemerdekaan sampai sekarang dan telah mengalami banyak pasang surut dalam penerapannya. Pada awal kemerdekaan, dilakukan dengan cara pidato dan rapat oleh para tokoh bangsa yang disiarkan pada radio atau surat kabar. Selanjutnya, mulai berkembang dengan diawali terbitnya buku yang berisi tentang pidato Bung Karno yang berjudul Lahirnya Pancasila. Mulai dari situlah banyak bermunculan buku-buku pendidikan terkait patriotisme dan Pancasila. Tidak lama sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Lalu setelahnya juga terbitlah beberapa kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan penataran P4 tersebut. Dampak dari beberapa kebijakan tersebut yaitu beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, yang tidak mampu menyelenggarakan penataran P4 pula 100 jam, sehingga tetap menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan atau tanpa penataran P4 pula 45 jam. Di lain pihak, terdapat pula beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan penataran P4 pula 100 jam, bersamaan dengan itu juga melaksanakan mata kuliah pendidikan Pancasila. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada tahun 1998, lahirlah ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Sejak itu penataran P4 tidak lagi dilaksanakan. Namun ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Lalu dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan Pancasila, adapun di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional, diadakan seminar-seminar dan salah satu outputnya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E-T/2011 pada tanggal 30 Juni 2011 perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah atau dilaksanakan bersama dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dengan bobot minimal 3 SKS. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 ayat 3 dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Dengan demikian, membuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan lesta atau dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan yang berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam atau yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila.
Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Syadila Ifuli Mahrani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2221101011176. Di sini saya akan mempresentasikan poin E yang berisikan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada manusia mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dari landasan tersebut, Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila menjadi 7. Yang pertama, pengantar penguliahan pendidikan Pancasila. Untuk yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dalam kajian dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan untuk yang terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Materi yang direkomendasikan dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini untuk memahami dan menghayati bangsa secara saintifik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menjelaskan atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh urgensi yaitu pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun peraturan perundang-undangan. Seseorang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus atau wajib mempunyai pengetahuan, pengertian, serta pemahaman dan pola pemikiran yang lebih baik daripada warga negara lain. Dikarenakan merekalah nanti yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif dengan cara mengajarkan mata kuliah pendidikan Pancasila di berbagai perguruan tinggi. Perkenalkan, nama saya Firana Yuliandari, NIM 221910401099 dari Prodi S1 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the Founding Fathers. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Lalu, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Bagus Putra Pratama dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 222410102097. Di sini saya akan membacakan rangkuman poin F nomor 2, yaitu pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi urgensi pendidikan Pancasila itu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan menjadi bintang penunjuk jalan atau lead star. Jadi bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Jadi agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa itu tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Jadi bisa dibilang fungsinya pendidikan Pancasila itu
mempererat jiwa nasionalis kita agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham di luar Pancasila. Nah, itu juga termasuk pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selain itu ada untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.